Halo everyone, ketemu lagi sama kita di Pose Podcast Sejarah. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat dan bahagia ya teman-teman. Nah, jadi buat kali ini kita akan membahas satu hal baru mengenai sejarah Indonesia pastinya. Apa tuh? Kedengarannya asik nih. Oh ya, pastinya dong. So, buat kalian bisa sambil siapin teh atau cemilan biar gak bosen dengerin podcast kita. Sebelum lebih lanjut, kita mungkin kenalan dulu ya sama sobat-sobat Pose di luar sana yang lagi dengerin kita. Oke, kenalin, aku Naila Ansaria atau biasa dipanggil Nailah dan ditemanin rekanku. Halo, aku Rizkia Nurmelani, akrabnya dipanggil Ika. Iya. Oke, itu kenalan dari kita. So, langsung aja. Hari ini kita akan membahas mengenai kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Bentar. Sebelum lanjut bahas kondisi ekonomi, masa demokrasi liberal sendiri itu apa sih, Nay? Kamu nggak tahu ya, Kak? Sini aku kasih tahu. Jadi, dari beberapa sumber yang aku dapat, demokrasi liberal adalah salah satu sistem politik yang menganut kebebasan individu atau dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Oh, terus untuk demokrasi liberal sendiri di Indonesia itu diterapkan kapan? Kalau itu dari kurun waktu 1950 sampai 1959. Wah, ternyata cuma 9 tahun ya, Nay. Bener banget. Terus gimana tuh keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal? Untuk itu keadaan ekonominya sendiri nggak menunjukkan arah yang stabil sih, Kak. Iya, Kak. Emangnya karena apa sih, Nay? Untuk itu ada beberapa hal sih, ada 3 faktor utama. Aku jelasin ya. Buat yang pertama itu karena pengeluaran pemerintah yang makin meningkat karena tidak stabilnya politik. Yang kedua, ketidakberhasilan peningkatan produksi dengan sumber yang ada. Dan yang terakhir itu mengenai politik keuangan yang dirancang di Belanda sebagai akibat politik kolonial Belanda. Oh, jadi itu faktor-faktornya. Makasih ya, Nay, aku jadi tahu sekarang. Dan pastinya sobat-sobat Pose yang lagi dengerin kita sekarang juga pada tahu info ini. Iya, betul banget. Terus aku pengen tahu dong, Nay, kestabilan ini gak mungkin kan ya dibiarin gitu aja? Ada gak sih kebijakan pemerintah dalam mengatasi keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal? Itu gimana sih, Nay? Bener. Kestabilan kayak gini tuh gak mungkin dibiarin gitu aja. Pemerintah juga udah mengeluarin beberapa upaya sih. Ada 7. Yang pertama aku sebutin ya. Ada Gunting Syarifuddin. Yang kedua Gerakan Benteng. Yang ketiga nasionalisasi Dejavace Bank. Yang keempat sistem ekonomi Alibaba. Yang kelima persaingan finansial ekonomi. Keenam rencana pembangunan 5 tahun. Dan yang terakhir Musyawarah Nasional Pembangunan atau disingkat MUNAP. Waduh, banyak juga ya upaya pemerintah. Boleh gak, Nay, jelasin salah satu dari ketujuh itu? Kayaknya yang Gunting Syarifuddin itu menarik, Nay. Boleh sini aku jelasin. Buat program Gunting Syarifuddin ini adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau biasa disebut sanering sih. Caranya itu memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Untuk kebijakan ini sendiri juga dilakukan bukan sembarang orang, tapi dari Menteri Keuangan Syarifuddin Prawirnegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret tahun 1950 berdasarkan SK Menteri nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Tujuannya ya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 1,5 miliar. Oh, jadi program Syarifuddin kayak gitu. Paham, Nay. Waduh, gak kerasa ya, udah lama nih kita berbincang-bincang. Mungkin sampai sini aja dulu ya teman-teman. Semoga apa yang kita berdua bahas tadi bermanfaat buat kita semua. So terima kasih udah dengerin podcast kita kali ini. See you on the next podcast. Salam hangat Pose Podcast Sejarah.